bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore yang berbahagia ini, Allah masih mempertemukan kita dalam ruangan Guru Mansatu Banda Aceh yang sama-sama kita akan mengikuti sosialisasi Kurmal kurikulum Merdeka. Selawat beriring salam tak lupa pula kita sajikan ke penghulu alam yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat para wakil kepala madrasah, seluruh dewan guru baik PNS dan PNS yang berhadir pada hari ini, Ibu Dokter DRH dipadankan. Yang pertama sekali pembinaan karakter, dan yang kedua adalah bagaimana kita meluluskan anak bisa tembus ke perguruan tinggi dan perguruan tinggi favorit di Indonesia ini. Terus insya Allah kita berjuang terus untuk itu. Nah, seiring waktu berjalan, kita ada satu himbauan atau sesuatu yang dibebankan kepada kita semua, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Nah, dalam hal ini barangkali kami masih meraba-raba, atau kurikulum Merdeka Belajar ini kami nggak belajar lagi siswa kami seperti apa. Jadi banyak opini-opini yang timbul begitu dengan Merdeka Belajar. Ya. Ada juga yang wah, nggak mesti masuk kelas ini, yang penting siswanya mampu. Jadi di sini juga ada sedikit informasi saya sampaikan di sini bahwa Mansatu Banda Aceh hari ini ditetapkan sebagai madrasah tipologi A. Tipologi A, mungkin kalau madrasah yang saya tahu di Banda Aceh dan Aceh Besar yang baru kita tahu telah Mansatu. Tapi di daerah lain saya belum dapat kabar, karena waktu pertemuan di Kanwil hanya dikatakan itu Mansatu saja. Nah, setelah Mansatu ditetapkan jadi man tipologi A, banyak hal yang harus disesuaikan di sini. Saya mendengar informasi awal Desember guru-guru kami akan dites kembali, dites pedagogiknya, dites konten keilmuannya segala macam. Yang mudah-mudahan dengan capaian hasil output kami yang tahun ini mencapai 98,2%, inilah di tangan ibu-ibu dan bapak-bapak yang mengajar di Mansatu Banda Aceh. Dan kita berharap juga setelah kurikulum Merdeka ini kami paham semuanya, bagaimana actionnya, bagaimana kami juga bisa kerja gerilya lagi. Yang intinya Mansatu Banda Aceh siap untuk memajukan pendidikan Aceh, Ibu. Saya tidak perlu berpanjang lebar karena kita yang masih muda belia, sehingga mereka pun menjadi khalifah terbaik di muka bumi. Dan mudah-mudahan amalan kita ini menjadi amalan yang mengantarkan kita ke Jannatul Naim. Mudah-mudahan kita di akhir hidup kita, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur khalifah. Baik, 2 dan 1 teman di Good Respect. Jadi kita akan lihat sama-sama sehingga kita tahu kenapa ini harus berubah, pembelajaran seperti apa yang nanti akan kita kerjakan di dalam kelas. Gitu ya. Oke. Ada kebijakan, ada kurikulum merdekanya sendiri, dan kita akan bahas P5. Proyek penguatan profil belajar Pancasila yang merupakan penguatan dari profil belajar Pancasila. Kita tidak bicara produk, tapi kita bicara pengembangan karakter, prosesnya, bukan hasilnya. Oke, di situ. Jadi kelihatan ya, udah mulai nampak tuh antara kurikulum kita yang 13 dengan kurikulum Merdeka, kelihatan tuh bayang-bayangnya. Nah, sekarang kita bicara satu-satu. Nah, Merdeka, Bapak dan Ibu, ketika anak-anak kita minta melakukan satu pekerjaan yang sama dengan bahan yang sama, alat yang sama, LK yang sama, proses yang
sama, waktu yang sama, apakah masuk dalam kategori ini? Anak-anak kita yang 32 orang di dalam kelas, ya, kita mintakan mereka melakukan, kita kan punya KD ya, melakukan proses pembelajaran yang sama, LK yang sama, dengan alat bahan waktu yang sama untuk 32 orang. Apakah sudah masuk kemari? Belum. Yang Bapak Ibu kerjakan saat ini seperti apa? LK-nya sama, bahannya Sama. alatnya Sama. ya, materinya sama, waktunya Sama. berarti kita belum berada di Mereka. kita sendiri belum berada di posisi merdeka karena kita belum membebaskan diri kita untuk menggali potensi kita sehingga kita bisa mengajarkan siswa-siswi kita dengan beragam pembelajaran yang artinya siswa kita juga belum Mereka. merdeka. Ya. Tidak hanya terlepas dari perintah, tapi cakap memerintah diri sendiri. Artinya ada beragam proses di dalam kelas sehingga dia cakap memerintahkan diri sendiri. Guru saya memberikan saya berbagai alternatif proses. Apakah saya cakap dengan yang ini atau ini? Saya mau yang mana? Kok KD-nya sama? Ya, KD-nya sama. Karakteristik siswa kita beda, kecerdasannya beda. Ada yang cerdas di eksak, ada yang cerdas di seni, ada yang cerdas di keterampilan, ada yang cerdas di olahraga. Kalau udah jam olahraga matanya berbinar-binar, lapangan tuh seperti magnet. Ada yang kalau matematika sudah mulai berkeringat, kamar mandi bolak-balik. Kalau kita sudah bisa mengakomodasi beragam anak, artinya kita sudah masuk ke zona merdeka. Itu dia. Sudah mulai kelihatan ya paradigmanya ya. Ke-13 dengan Merdeka. Ya, yuk kita lihat lagi. Nah, implementasinya kepada Ibu, implementasinya ada berbagai regulasi dan yang terpenting adalah Bapak dan Ibu ini yang terbaru ya 262 menggantikan yang 56. Nanti kita lihat satu persatu. Seperti apa struktur kurikulum, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan B5 di jenjang menengah atas. Ya. Jadi anak-anak kita akan menggunakan capaian pembelajaran untuk mereka belajar. Jadi prosesnya itu capaian pembelajaran. Kalau di kurikulum merdeka, kalau full kurikulum merdeka kita pakai CP, capaian pembelajaran. Dan itu diatur per fase, bukan diatur per semester. Setelah pandemi. Mau pilih nomor 1, berarti kita laksanakan K13 secara penuh. Bapak Ibu menyesuaikan saja dengan kurikulum madrasahnya. Tapi saya nggak mau masih kelabakan. Saya pilih kurikulum darurat saja dulu tahun ini. Masih boleh Bapak dan Ibu. Ini KD-nya sudah disederhanakan, KD esensial saja. Tapi sekolah saya sudah mantap. Sekolah saya berkali-kali jadi sekolah berprestasi. Saya mau lanjut naik level. Masa saya mau di situ-situ aja? Kurikulum mereka, ayo. Jangan takut gitu kan Bu. Kalau takut berarti kita harus belajar. Masih punya pilihan. Nah, kalau kita memilih kurikulum merdeka, kita pun punya pilihan Bapak dan Ibu. Kita pun punya pilihan. Ya, kita punya pilihan. Apakah mandiri belajar? Apakah mandiri berubah atau mandiri berbagi? Untuk melaksanakan kurikulum setelah pandemi kita diberi 3 pilihan. Menggunakan full kurikulum K13 ya,
menggunakan kurikulum merdeka, menggunakan kurikulum darurat yang KD-KD-nya itu disederhanakan oleh pemerintah, ya, dan melaksanakan kurikulum merdeka. Untuk kurikulum merdeka kita diberi lagi pilihan, mau merdeka apa tadi ya? Ya, mandiri. Apa tadi? Mandiri belajar yang pertama. Terus mandiri Berbagi. berubah.